Di dalam tulisan paper di latar belakang itu, dalam latar belakang itu agar calon pendeta nanti memiliki kreativitas dalam melayani jemaat. Nah, itu tujuan dari pembimbingan ya, pembangunan jemaat ini adalah salah satunya adalah calon pendeta memiliki kreativitas dalam melayani jemaat. Apa itu yang disebut kreativitas? Ya, terima kasih atas pertanyaannya pendeta Heru. Ya, sebenarnya nanti nggak jawab slow ya. Karena biar saya bisa 1 bulan sangat slow dan santai, saya bisa menyelesaikan. Saya menikmati itu dan saya belajar juga apa yang menjadi satu hal yang dikatakan kreativitas, yang artinya bahwa ada sesuatu yang menarik, ada sesuatu yang bisa dikatakan out of the box, sesuatu yang mungkin orang lain tidak pikirkan dan itu dipikirkan. Dan kemudian kreativitas itu bukan sesuatu yang itu saja, tapi ada sesuatu yang baru, ada sesuatu yang pada akhirnya kreatif dan memancing orang-orang untuk menjalankan itu tidak karena paling mau lagi, karena paling cuma gitu lagi. Dan itu memerlukan sebuah kreativitas. Banyak hal yang bisa dikerjakan dalam menuju kreativitas itu. Dan itu kan proses, kreativitas proses terus dilakukan. Dan di sini juga kalau nggak salah ada di depan itu moto yang terus dikerjakan oleh calon pendeta dan GKSB Jati Agung itu ada exciting, seru, menarik, kemudian kreatif dan visioner melihat ke depan. Dan ini ketika memahami kreativitas itu adalah satu nilai, tapi itu juga memiliki power yang begitu luar biasa kalau tidak dikerjakan. Makanya kenapa di situ saya katakan calon pendeta dituntut untuk kreatif. Coba kalau calon pendetanya nggak kreatif, paling dia proses dari pendeta ngelakuin apa gitu. Nah, ada pertanyaan seperti itu kan. Tapi tuntutan kreatif, ada ide-ide yang cemerlang. Ini tempatnya bisa saya sampaikan. Jadi berkaitan dengan pembangunan jemaat, kata kreatif itu apakah ya mampu memilih, ya, membuat rencana, melaksanakan, memonitor, mengevaluasi, melaksanakannya, dan membuat perencanaan yang baru, itu yang disebut sebagai kreatif atau kreatif. Ya, kan setelah belajar tentang pembangunan jemaat itu kan harapannya pendeta itu nantinya kalau pendeta itu kreatif itu apakah setelah belajar tentang PJ itu makin memahami bagaimana tuh memilih pelayanan, membuat perencanaan, melaksanakan, memonitor, mengevaluasi, kemudian merencanakan kembali. Atau Penampilan kajian itu bisa saja jika gereja tidak dihidupi, jika gereja tidak ada sesuatu yang kreatif, sesuatu yang menarik, PI pun tidak berjalan, gereja ditinggalkan karena tidak ada sesuatu yang menarik di dalam gereja. Kemudian kita bisa melihat di Eropa ada beberapa gereja yang sepertinya sudah dibeli oleh toko ataupun kafe atau apa seperti itu, kemudian bahkan gereja dibeli oleh tempat ibadah lain, yang artinya apakah bisa? Ya mungkin saja bisa. Saya tidak berani mengatakan bisa, karena di sini ada pendeta-pendeta majelis-majelis. Yang artinya bahwa itu tergantung dari jemaatnya. Apakah mau menghidupkan gereja atau
dibiarkan saja. Yang artinya gereja juga hadir tidak menguatkan jemaat, gereja juga hadir tidak memberi impact apa-apa untuk masyarakat. Bahkan gereja yang dari peradaban itu gereja memang ada. Tapi ketika gereja tidak memberikan dampak apapun, itu bisa dikatakan gereja itu sudah dalam artian lain. Yang artinya bahwa gereja itu harus berdampak. Ya dalam PJ ini saya rasa bisa menjawab Pak. Ketika jemaat GKS Jati Agung PJ-nya jalan, nggak bakal hilang Pak, aman. Yeah. Untuk yang ditanyakan bukan masa lalu saya. Ya, ketika ditanyakan masa lalu ini sepertinya kan kajian sejarah yang sudah pernah dikerjakan di masa aplikasi ini. Jadi proses yang dengan istilah menanam jagung tumbuh manusia gitu, itu terjadi di masa lalu. Yang artinya bahwa bisa dikatakan di GKS Jati Agung ini mungkin ketika kita memahami atau gereja transmigran sepertinya hanya beberapa yang hasil dari transmigran, karena banyak yang hasil dari PI gitu. Yang artinya bahwa masa lalu GKS Jati Agung ini begitu kompleks tetapi begitu luar biasa. Yang dulunya wilayah 2 Tanjung Karang pada tahun 98 gitu, akhirnya menjadi wilayah 2 Tanjung Bintang, dan kemudian 2019 bisa dewasa menjadi gereja mandiri GKS Jati Agung. Yang artinya perjalanan itu begitu luar biasa, begitu panjang. Yang katanya dulu ada di satu kelompok ya di Marga Agung itu yang sepuh-sepuh itu sering bilang nggak ngomong iso ngene jemaat. Sekarang hampir 1 bulan sekali kita terima atestasi baru. Itu yang artinya bahwa kuasa Tuhan itu begitu luar biasa dalam perjalanan kehidupan gereja GKS Jati Agung di masa lalu dan sampai masa sekarang ini. Dan jika melihat masa sekarang jelas GKS Jati Agung sudah sangat baik. Itu yang ada gereja baru dewasa, gereja sudah memiliki restra, sudah memiliki visi-visi ke depan, dan termasuk proses yang sekarang ini adalah sesuatu yang perlu diapresiasi bahwa GKS Jati Agung sangat peduli dengan masa depan. Dan masa ini adalah masa-masa yang kalau Pak Eko bilang tadi, Pak Pendeta Eko, masa untuk menepi, masa untuk berefleksi, masa untuk mencari seorang pelayan yang memiliki hati sungguh-sungguh untuk melayani. Dan ketika melihat masa depan, belum saya lupa. Kalau boleh nanti saya jawab di materi yang terakhir. Karena di situ rentetan semua materi saya jelaskan di situ masa depan GKS Jati Agung. Pak Jules yang terakhir, jawabannya nanti. Masih kehidupan bekerja di GKS khususnya daerah. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya masih ada waktu. Pertanyaan berikutnya, ibarat orang bersawah itu satu ladang, ada yang kecil, tapi ada yang subur. Bagaimana Pak Capen untuk menanggapi yang kecil, yang kecil dalam iman yang tanda petik kami maksud? Ya, ketika melihat hal ini mengaitkan dengan pembangunan jemaat yang menjadi sebuah tekanan atau refleksi saya di akhir bahwa pembangunan jemaat adalah tanggung jawab bersama. Yang artinya ketika melihat ada yang kecil, kurang empuk, atau ada yang subur, itu sebisa mungkin yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Atuan, diaken, pendeta, komisi, ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Dan ini menjadi pekerjaan kita bersama.
yang artinya bahwa saya di sini tidak hanya berdiri sendiri, tetapi bisa menggerakkan, bisa mengelola, bisa mengajak dan membawa yang kerdil itu semangat. Caranya apakah saya sendiri? Tetapi membawa yang lain, membawa yang subur, yang dikatakan subur ini untuk hadir, untuk menguatkan agar terjadi proses keseimbangan seperti refleksi pada saat aplikasi kemarin. Yang artinya bahwa ketika saya menarik di masa aplikasi kemarin adanya teologi keseimbangan yang dihidupi jemaat, baik secara ekonomi maupun secara spiritual. Ini kan kerjanya tadi nggak spesifik ekonomi atau secara spiritual, yang saya katakan secara spiritual. Yang artinya bahwa dalam teologi keseimbangan semua ini harus saling ambil bagian, saling berkolega bersama-sama untuk menguatkan bersama-sama untuk yang kedua didukung bareng-bareng untuk caranya supaya bisa. Jadi kebersamaan itu yang menjadi kekuatannya. Waktu cukup kemudian. Jadi Mas Saudara, jadi untuk sesi ini, untuk sesi pembangunan